Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Helena Wonawai, NIM 1903030120, mahasiswi semester 2, kelas C, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. 3 tahap perkembangan intelektual menurut Auguste Comte. Intelektualitas yang diwujudkan dalam bentuk perkembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki sifat terus berkembang. Dalam kajian sosiologi dinamis yang dirumuskan oleh Comte, perkembangan intelektual ini ada 3 tahap. 3 tahap perkembangan intelektual yang juga dikenal sebagai hukum 3 tahap menurut Auguste Comte tersebut meliputi: yang pertama, tahap teologis. Pada tahap ini, manusia menafsirkan gejala-gejala yang berlangsung di sekelilingnya secara teologis. Pengertian teologis sendiri berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang dikendalikan oleh roh, dewa-dewa, atau oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tahap yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini manusia menganggap bahwa pada setiap gejala yang terjadi ada kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada hakikatnya akan diungkapkan. Tahap yang ketiga, tahap ilmu pengetahuan positif. Pada tahap ilmu pengetahuan positif, manusia dianggap masih terkait cita-cita namun tanpa verifikasi. Tahap ini terjadi lantaran kepercayaan manusia yang menganggap setiap cita-cita terkait pada realitas tertentu dan tidak terdapat usaha untuk menemukan hukum-hukum yang seragam. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang jenis-jenis solidaritas, teori bunuh diri, sistem sosial, dan fakta sosial menurut Durkheim. Solidaritas. Dalam buku ini menerangkan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama, akan tetapi pembagian kerja yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Solidaritas menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, diperkuatkan oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik dibentuk oleh hukum resepsif. Solidaritas mekanik dibentuk oleh hukum resepsif. Pelaku suatu kejahatan atau pelaku penyimpangan terkena hukum, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilarang oleh kejahatan itu. Karena anggota masyarakat, jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain, dan karena mereka cenderung sangat percaya pada moralitas bersama, apapun pelanggaran terhadap sistem nilai bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu. Pelanggar akan dihukum atas pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif. Meskipun pelanggar terhadap sistem moral hanya pelanggaran kecil, namun mungkin saja akan dihukum dengan hukuman yang berat. Kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif. Ia bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan aktivitas moral dari suatu masyarakat yang kompleks, di mana seseorang yang melanggar harus melakukan restitusi untuk kejahatan mereka.
Pelanggaran dilihat sebagai setangan terhadap individu tertentu atau skema tertentu dari masyarakat budaya terhadap sistem moral itu sendiri. Dalam hal ini, karangannya moral, kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara emosional terhadap pelanggar hukum. Durkheim berpendapat masyarakat modern bentuk solidaritas moralnya mengalami perubahan, bukannya hilang. Dalam masyarakat ini, perkembangan kemandirian yang diakibatkan oleh perkembangan pembagian kerja menimbulkan kesadaran-kesadaran individual yang lebih mandiri, akan tetapi sekaligus menjadi semakin tergantung satu sama lain, karena masing-masing individu hanya merupakan suatu bagian saja dari suatu pembagian kerja sosial. Selanjutnya, teori bunuh diri. Durkheim memilih studi bunuh diri karena persoalan ini relatif merupakan fenomena konkret dan spesifik, di mana tersedia data yang bagus secara komparatif. Akan tetapi alasan utama Durkheim untuk melakukan studi bunuh diri ini adalah bentuk menunjukkan kekuatan disiplin sosiologi. Dia melakukan penelitian tentang angka bunuh diri di beberapa negara di Eropa. Secara statistik, hasil dari data-data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa gejala-gejala psikologi sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Menurut Durkheim, peristiwa-peristiwa bunuh diri sebenarnya merupakan kenyataan-kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkan struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan masyarakat. Durkheim memutuskan perhatiannya pada 3 macam kesatuan sosial yang pokok dalam masyarakat. Pertama, bunuh diri dalam kesatuan agama. Dari data yang dikumpulkan, Durkheim menunjukkan bahwa angka bunuh diri lebih besar di negara-negara Protestan dibandingkan dengan penganut agama Katolik dan lainnya. Penyebabnya terletak di dalam perbedaan kebebasan yang diberikan oleh masing-masing agama tersebut kepada para penganutnya. Kedua, bunuh diri dalam kesatuan kekeluargaan. Dari penelitian Durkheim disimpulkan bahwa semakin kecil jumlah anggota dari suatu keluarga, maka akan semakin kecil pula keinginan untuk hidup. Kesatuan sosial yang semakin besar mengikat orang pada kegiatan-kegiatan sosial di antara anggota-anggota kesatuan tersebut. Ketiga, bunuh diri dalam kesatuan politik. Dari data yang dikumpulkan, Durkheim mengumpulkan bahwa di dalam situasi perang, golongan militer lebih terintegrasi dengan baik dibandingkan dalam keadaan damai. Sebaliknya dengan masyarakat sipil. Kemudian data tahun 1929 sampai 1848 disimpulkan bahwa anggota bunuh diri ternyata lebih kecil pada masa revolusi atau penggolongan politik dibandingkan dengan dalam masa tidak terjadi penggolongan politik. Durkheim membagi tiga tipe bunuh diri ke dalam 4 macam. Bunuh diri egoistis. Tingginya anggota bunuh diri egoistis dapat ditemukan dalam masyarakat atau kelompok di mana individu tidak berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang luas. Lamanya integrasi ini
melahirkan perasaan bahwa individu bukan bagian dari masyarakat dan masyarakat bukan pula bagian dari individu. Kedua, bunuh diri altruistis terjadi ketika integrasi sosial yang sangat kuat. Dapat dikatakan individu terpaksa melakukan bunuh diri. Salah satu contohnya adalah bunuh diri massal dari pengikut pendeta Jim Jones di Jonestown, Gunaya pada tahun 1978. Contohnya dari bunuh diri Jepang. Bunuh diri ini makin banyak terjadi jika makin banyak harapan yang tersedia, karena digantung pada keyakinan akan adanya sesuatu yang indah setelah hidup di dunia. Ketika integrasi menindur, seorang akan melakukan bunuh diri karena tidak ada lagi kebaikan yang dapat dipakai untuk meneruskan kehidupannya. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, bunuh diri anomik. Bunuh diri ini terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat terganggu. Gangguan tersebut mungkin akan membuat individu merasa tidak puas karena lemahnya kontrol terhadap nafsu mereka, yang akan bebas berkeliaran dalam ras yang tidak pernah puas terhadap kesenangan. Bunuh diri ini terjadi ketika menempatkan orang dalam situasi normal lama tidak berlaku lagi, sementara norma baru belum dikembangkan. Fakta sosial. Kata fakta sosial pertama kali dikenalkan pada abad ke-19 oleh sosiologi Prancis yang bernama Émile Durkheim. Émile Durkheim menyatakan bahwa sosiologi harus menjadi ilmu dari fakta sosial, yaitu membicarakan suatu yang umum yang mencakup keseluruhan masyarakat dan berdiri sendiri serta terpisah dari manifestasi individu. Fakta sosial ini diartikan sebagai gejala sosial yang abstrak, misalnya hukum, struktur sosial, adat, kebiasaan, nilai, norma, bahasa, agama, dan tatahan kehidupannya, yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa bahwa kekuasaan itu terwujud dalam kehidupan masyarakat di luar kemauannya individu, sehingga individu menjadi tidak tampak. Selain itu, menurut Émile Durkheim, metode sosiologi yang dipraktikkan harus bersandar sepenuhnya pada prinsip dasar bahwa fakta sosial harus dipelajari sebagai materi, yakni sebagai realitas eksternal dari seorang individu. Jika tidak ada realitas di luar kesadaran seseorang individu, sosiologi sepenuhnya kekurangan materi. Fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternan bagi seorang individu. Dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifat memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung, ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik, dan sangat sukar baginya untuk melepaskan
diri dari aturan tersebut. Selain itu, fakta sosial memiliki 3 sifat, yaitu eksternal. Artinya, fakta tersebut berada di luar pertimbangan-pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia. Yang kedua, koersif. Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melakukannya. Dalam fakta sosial, sangat nyata sekali bahwa individu itu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong dengan cara tertentu dan dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungannya. Artinya, fakta sosial mempunyai kekuatan untuk memaksa individu melepaskan kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial. Yang ketiga, menyebar. Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorang. Fakta sosial juga memiliki 2 macam bentuk. Pertama, bentuk material, yaitu suatu yang dapat disimak, ditangkap, diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata, contohnya arsitektur dan norma hukum. Kedua, dalam bentuk non-material, yaitu suatu yang ditangkap, nyata, eksternal. Fakta ini bersifat intersubjektif yang hanya muncul di dalam kesadaran manusia, sebagai contoh egoisme, altruisme, dan opini. Yang berikut saya akan jelaskan tentang tindakan sosial menurut Max Weber, teori birokrasi, dan teori kapitalisme menurut Weber. Pertama, tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain atau individu lainnya. Meski tak jarang, tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat subjektif, yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara positif dalam situasi tertentu. Teori birokrasi. Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Max Weber, pada tahun 1948, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik struktur. Pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi dan prosedur yang distandarkan, dan arah tindakan anggota organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi. Kedua, spesialisasi.
peran anggota organisasi memberikan wewenang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit dengan berbagai macam tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan. Ketiga, hierarki. Otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu penggerakan hubungan intrapersonal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Kelima, mampu dalam peran organisasi yang bertanggung jawab, memang memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Keenam, impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intrapersonil. Di antaranya anggota organisasi mengarahkan individu kepada kerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan untuk mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri. Ketujuh, uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan. Kedelapan, rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Birokrasi menurut Max Weber. Weber juga menyatakan birokrasi itu sistem kekuasaan di mana pemimpin mempraktekkan atas bawahannya. Sistem birokrasi menekankan pada aspek disiplin. Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legarasional, legal oleh sebab untuk siapapun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab akibatnya. Berikutnya, kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Memiliki modal bisa melakukan usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Tapi intervensi pemerintah dilakukan secara
besar-besar untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu benda tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan. Benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta di Eropa. Hal ini dikenal dengan sebutan Galit sebagai cikal bakal kapitalisme. Istilah kapitalisme dalam arti modern sering dikait. Berikutnya, teori dialektika, kesadaran palsu, struktur basis, alienasi, agama sebagai candu, dan kesadaran, serta relasi ekonomi politik menurut Marx. Pertama, dialektika. Kata dialektika berasal dari bahasa Yunani dialego, artinya pembalikan, pembantahan. Dengan istilah dialektika, Marx mencakup pada kondisi-kondisi fundamental eksistensi manusia. Pengertian dialektika menurut Karl Marx suatu metode diskusi tertentu dan satu cara tertentu dalam berdebat yang di dalamnya ide-ide kontradiktif dan pandangan-pandangan yang bertentangan dilontarkan. Masing-masing pandangan itu berupaya menunjukkan titik-titik kelemahan dan kesalahan yang ada pada lawannya, berdasarkan pada pengetahuan dan proposisi-proposisi yang sudah diakui. Kesadaran palsu. Menurut Karl Marx, ia menyebut ideologi sebagai kesadaran palsu atau kesadaran yang keliru tentang kenyataan sosial politik. Misalnya, kesadaran yang keliru tentang kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang adil, padahal sebenarnya sangat menindas. Berikutnya, struktur basis. Basis ini merupakan dasar atau fundamental bagi suprastruktur. Basis menurut Karl Marx adalah ekonomi dan suprastruktur politik, budaya, hukum, sosial, dan lain-lain. Berikutnya, alienisasi atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai proses menuju keterasingan, adalah teori yang dikeluarkan oleh Karl Marx tentang munculnya sebuah keadaan di mana buruh atau proletar
mendapatkan sebuah keadaan yang terasing dari kehidupan. Ia percaya bahwa alienisasi adalah hasil dari eksploitasi kapitalisme terhadap buruh dengan mengartikannya sebagai modal. Berikutnya, agama sebagai candu. Agama adalah candu atau aslinya ditulis dalam bahasa Jerman Die Religion ist das Opium des Volkes, adalah kutipan terkenal sekaligus sepotong dari tulisan Karl Marx yang juga sering disalahartikan. Kutipan ini digunakan untuk menyerang Marx, seolah ajarannya adalah memusuhi agama, atau sebaliknya, oleh yang anti agama untuk memojokkan mereka yang memeluk agama. Berikut ekonomi politik. Istilah ekonomi politik diambil dari kazanan, bahasa Yunani, polis, yang berarti sebuah kota atau sebuah unit politik, dan oikonomike, yang maknanya mengacu pada manajemen suatu rumah tangga. Istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Penulis memandang bahwa Marx pada dasarnya mengusung proyek ekonomi klasik dalam artian bahwa Marx memandang perekonomian kapitalisme sebagai suatu yang pada dasarnya tidak memiliki sifat politik. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya. Terima kasih. Birokrasi menurut Max Weber. Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin mempraktekkan atas bawahannya. Sistem birokrasi menekankan pada aspek disiplin. Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legarasional, legal oleh sebab untuk siapapun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab akibatnya. Berikutnya, kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Memiliki modal bisa melakukan usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besar untuk kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu benda tertentu yang dapat memiliki maupun yang dapat
memiliki maupun melakukan perdagangan. Benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta di Eropa. Hal ini dikenal dengan sebutan Galit sebagai cikal bakal kapitalisme. Istilah kapitalisme dalam arti modern sering dikait. Berikutnya, teori dialektika, kesadaran palsu, struktur basis, alienasi, agama sebagai candu, dan kesadaran, serta relasi ekonomi politik menurut Marx. Pertama, dialektika. Kata dialektika berasal dari bahasa Yunani dialego, artinya pembantahan. Dengan istilah dialektika, Marx mencakup pada kondisi-kondisi fundamental eksistensi manusia. Pengertian dialektika menurut Karl Marx suatu metode diskusi tertentu dan satu cara tertentu dalam berdebat yang di dalamnya ide-ide kontradiktif dan pandangan-pandangan yang bertentangan dilontarkan. Masing-masing pandangan itu berupaya menunjukkan titik-titik kelemahan dan kesalahan yang ada pada lawannya, berdasarkan pada pengetahuan dan proposisi-proposisi yang sudah diakui. Kesadaran palsu. Menurut Karl Marx, ia menyebut ideologi sebagai kesadaran palsu atau kesadaran yang keliru tentang kenyataan sosial politik. Misalnya, kesadaran yang keliru tentang kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang adil, padahal sebenarnya sangat menindas. Berikutnya, struktur basis. Basis ini merupakan dasar atau fundamental bagi suprastruktur. Basis menurut Karl Marx adalah ekonomi dan suprastruktur politik, budaya, hukum, sosial, dan lain-lain. Berikutnya, alienisasi atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai proses menuju keterasingan, adalah teori yang dikeluarkan oleh Karl Marx tentang munculnya sebuah keadaan di mana buruh atau proletar mendapatkan sebuah keadaan yang terasing dari kehidupan. Ia percaya bahwa alienisasi adalah hasil dari eksploitasi kapitalisme terhadap buruh dengan mengartikannya sebagai modal. Berikutnya, agama sebagai candu. Agama adalah candu atau aslinya ditulis dalam bahasa Jerman Die Religion ist das Opium des Volkes, adalah kutipan terkenal sekaligus sepotong dari tulisan Karl Marx yang juga sering disalahartikan. Kutipan ini digunakan untuk menyerang Marx, seolah ajarannya adalah memusuhi agama, atau sebaliknya, oleh yang anti agama untuk memojokkan mereka yang memeluk agama. Berikut ekonomi politik. Istilah ekonomi politik diambil dari kazanan, bahasa Yunani,
Polis yang berarti sebuah kota atau sebuah unit politik, dan oikonomike yang maknanya mengacu pada manajemen suatu rumah tangga. Istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Penulis memandang bahwa Marx pada dasarnya mengusung proyek ekonomi klasik dalam artian bahwa Marx memandang perekonomian kapitalisme sebagai suatu yang pada dasarnya tidak memiliki sifat politik. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya. Terima kasih.